kami merupakan mahasiswa dari Universitas Bunda Mulia Ancol, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Kami merupakan kelompok 8 dari mata kuliah Psikologi, Layanan, dan Perilaku Konsumen. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Julianti, anggota saya ada Febrianti, Novia, Jessica, dan Desnesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami, dan berikut ada presentasinya. Yang pertama ada pengertian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu perilaku yang ditunjukkan oleh para konsumen ketika mereka mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk atau layanan jasa yang mereka harapkan dapat mencapai kepuasan mereka. Konsumen adalah aktor di panggung pasar, yaitu konsumen memiliki kriteria mereka sendiri dalam menentukan produk atau layanan jasa yang akan mereka beli atau gunakan. Contohnya yaitu, seseorang akan membeli tiket dengan harga paling murah di seluruh travel agent yang ada. Dengan begitu, mereka tidak akan mengalami kerugian sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Perilaku konsumen adalah sebuah proses, yaitu konsumen tersebut akan menilai suatu produk, layanan, atau jasa sebelum mereka mengambil keputusan apakah akhirnya akan membeli produk tersebut atau tidak. Kemudian ada dampak konsumen terhadap strategi pemasaran, yang mana pendapat dari konsumen tersebut sangat mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut akan berhasil atau tidak. Kemudian ada variabel untuk segmentasi pasar. Yang pertama itu ada demografi. Demografi itu adalah statistik yang mengukur aspek-aspek yang dapat diamati dari suatu populasi. Contohnya itu umur, angka kelahiran, pendapatan, suku, dan agama. Kemudian ada yang geografis, yaitu perbedaan negara dan wilayah. Kemudian ada psikografis, yaitu kepribadian dan gaya hidup. Kemudian yang terakhir ada perilaku, yaitu loyalitas merek dan manfaat yang diinginkan dari suatu produk. Di sini ada 4 langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama, kemunculan masalah. Yang kedua, pencarian informasi terhadap hal yang ingin kita beli, baik itu produk atau layanan jasa. Yang ketiga, evaluasi terhadap produk tersebut. Yang keempat, yaitu pemilihan produk. Berikut adalah tipe-tipe pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada standard problem solving, yang dapat secara singkat dijelaskan bahwa seseorang tersebut mengambil sebuah keputusan dengan menanyakan pendapat dari orang-orang lain yang di sekitarnya ataupun dari pihak toko. Kemudian yang kedua ada limited problem solving, yaitu orang tersebut mengambil keputusan dengan caranya sendiri dengan memperhatikan hal-hal yang ada di sekitarnya tanpa menanyakan hal-hal tersebut kepada orang lain. Berikut ada konsep produksi. Yang pertama harus berkualitas tinggi, yang kedua harus berfungsi sesuai dengan kebutuhan, yang ketiga memiliki fitur-fitur yang terbaik, yang keempat selalu tampil dengan kualitas produk dan menambah keistimewaan. Kemudian konsumen sangat penting dalam pemasaran suatu produk atau layanan jasa. Contohnya yaitu word of mouth, yaitu dari mulut ke mulut orang-orang bisa menerangkan sebuah produk, layanan, atau jasa yang mereka nikmati apakah pelayanan tersebut baik atau tidak, dan dengan demikian hal tersebut dapat mempengaruhi apakah pemasaran perusahaan tersebut dapat berhasil atau tidak. Nah, di sini ada yang namanya konsumen loyal, yaitu konsumen yang jika sudah loyal terhadap suatu produk, layanan, atau jasa, mereka tidak akan pernah berpikir untuk berpindah kepada produk yang lain. Aspek kognitif yaitu aspek yang berkaitan dengan nalar, yang merupakan kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan suatu kemampuan rasional. Budaya adalah segala pemikiran, nilai, simbol yang dapat mempengaruhi perilaku, sikap, dan kepercayaan seseorang dan masyarakat dalam kehidupannya. Unsur budaya terdiri atas nilai, norma, kebiasaan, larangan, konvensi, simbol, dan mitos. Dunia yang berbudaya akan mempengaruhi periklanan dan sistem fashion, yang mana akan berpengaruh pada produk yang akan dikonsumsi atau dipakai oleh konsumen, yang mana berkaitan dengan ritual, yang mana akan menjadi keputusan pengambilan produk oleh para konsumen. Pada budaya dan strategi pemasaran, pemahaman tentang masyarakat dan bangsa akan memberikan informasi mengenai produk yang dibutuhkan oleh para konsumen. Budaya konsumen global terdiri atas 4, yaitu global citizen, global dreamers, anti-global, dan global agnostic. Konsep diri merupakan sebuah keyakinan dalam diri seseorang yang meliputi perasaan dan pikiran terhadap dirinya. Bagian dasar konsep diri dibagi menjadi 2, yaitu private self dan social self. Terdapat
tiga komponen konsep diri menurut Carl Ransom Rogers, yaitu gambaran diri, harga diri, dan diri ideal. Kepribadian merupakan tingkah laku yang ingin kita tunjukkan atau kita presentasikan kepada orang lain. Faktor penentu kepribadian yaitu lingkungan, situasi, dan juga keturunan. Kepribadian dapat menjadikan seseorang mempunyai ciri khasnya masing-masing. Kepribadian juga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Pengaruh internal terhadap perilaku konsumen, sikap, dan persuasi. Pengertian sikap menurut G.W. Allport dapat kita lihat di dalam slide. Sedangkan kekuatan sikap adalah keadaan mental yang memberikan pengaruh terhadap respon individu dan sekitarnya. Ciri-ciri sikap. Sikap tidak dibawa sejak lahir. Sikap juga dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Sikap bersifat tetap dan tidak akan menghilang walaupun kebutuhan sudah terpenuhi. Sikap juga bermacam-macam sesuai dengan objek yang ada. Kemudian, apakah fungsi sikap? Sikap berfungsi sebagai penyesuaian diri, pertahanan diri, ekspresi nilai, dan sikap juga berfungsi untuk memahami lingkungan. Bagaimanakah kita dapat membentuk sikap? Sikap dibentuk melalui dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi psikologis dan fisiologis. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengalaman, situasi, norma-norma, hambatan, dan juga pendorong. Pengukuran sikap. Sikap diukur secara langsung, tidak langsung, melalui skala Likert, skala Goodman, dan juga skala Thurston. Bagaimanakah pemasar dapat mempengaruhi sikap perilaku konsumen? Yaitu dengan cara strategi persuasif. Persuasif sendiri dapat kita lihat di slide. Tujuannya untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Bagaimanakah strategi persuasif? Yaitu bagaimana perusahaan memberikan kesan pertamanya terhadap konsumen. Bagaimana cara perusahaan menarik empati konsumen dan membangun kredibilitas yang baik. Dan juga bagaimana cara memotivasi karyawan yang ada. Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan oleh teman saya, Febrianti. Berdasarkan perilaku konsumen, faktor eksternal dapat mempengaruhi keputusan pembelian suatu barang maupun jasa. Faktor eksternal ini adalah pengaruh situasional, di mana pengaruh ini timbul pada waktu dan kondisi sesaat pada waktu tertentu, atau respon langsung dari seorang konsumen dalam menanggapi situasi atau kondisi yang nantinya dapat berefek sistematis dalam konsep diri seseorang konsumen. Pengaruh situasional ada 4: situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi penggunaan, dan situasi disposisi. Contohnya, saat seseorang berkunjung ke tempat wisata, mereka akan bersedia mengeluarkan uang lebih untuk membeli makanan dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding biasanya. Situasi ritual seperti hari jadi, perayaan juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen ada karakteristik fisik seperti interior, desain, karakteristik sosial, suasana hati, perspektif temporer, maupun alasan kegiatan. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian, serta kelompok sosial juga dapat mempengaruhi. Seorang pemasar harus mengetahui terlebih dahulu peran dalam pengambilan keputusan. Ada inisiator, gatekeeper, influencer, buyer, maupun user. Dalam sebuah kelompok sosial, identitas konsumen dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Identitas konsumen ini seperti gender laki-laki maupun perempuan, subkultur etnis, ras, agama, usia, bahkan basis tempat ini merupakan komponen-komponen penting yang dapat mempengaruhi dan membimbing seorang konsumen untuk
mengambil keputusan pembelian suatu produk ataupun jasa. Contohnya, pada etnis Tionghoa mereka percaya bahwa angka 4 merupakan angka sial, maka mereka akan menjauhi angka 4 tersebut. Dalam memesan hotel, mereka akan cenderung tidak memilih kamar dengan yang berhubungan dengan angka 4 seperti lantai 4 atau kamar nomor 4 karena mereka menganggap hal itu dapat menimbulkan hal-hal negatif dalam hidup mereka. Maka sebagai seorang pemasar harus memahami dan mengidentifikasi target pemasaran kita. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Jessica. Dengan mengelompokkan konsumen ke dalam kelas sosial dapat membantu organisasi dalam menentukan perilaku konsumen mereka. Pengelompokan ini dilihat dari pendapatan yang mereka hasilkan, latar belakang, dan pekerjaan mereka. Kemudian, kelas sosial dibagi menjadi 2 komponen, yaitu prestasi jabatan dan penghasilan. Dari kedua komponen ini dapat menentukan kelas sosial dari konsumen. Contohnya, seorang konsumen yang memiliki jabatan tinggi yaitu sebagai seorang CEO dari sebuah perusahaan. Dan dari jabatan ini, ia mendapatkan penghasilan yang banyak. Dan konsumen ini lebih suka untuk mengunjungi restoran yang mewah dengan juru masak yang terkenal. Bahkan, konsumen ini sering meminta juru masak tersebut untuk memasak di hadapannya langsung. Pengelompokan konsumen dapat membantu organisasi dalam menentukan jenis produk yang sesuai dengan konsumen mereka. Apakah produk tersebut terlalu mahal untuk konsumen, atau cocok untuk konsumen, atau bahkan terlalu murah untuk konsumen. Dari gaya hidup, identitas konsumen dapat tercermin, seperti bagaimana mereka menggunakan uang yang mereka hasilkan. Apakah mereka menggunakan dengan baik, atau malah dengan boros. Contohnya, seorang konsumen A dengan kelas sosial yang lebih tinggi dan memiliki gaya hidup yang cenderung lebih boros, lebih menyukai menginap di hotel yang mewah dengan fasilitas dan desain kamar yang unik, yang mana membutuhkan banyak biaya untuk menginap di hotel tersebut. Sedangkan, seorang konsumen B yang berada di kelas sosial menengah cenderung lebih menyukai untuk menginap di hotel dengan fasilitas yang secukupnya, karena mereka tidak ingin mengeluarkan biaya hanya untuk fasilitas yang belum pasti mereka gunakan. Kelas sosial dan pendapatan dapat memprediksi pola konsumsi dari konsumen, dan organisasi dapat menggunakan ini untuk menyusun strategi pemasaran mereka. Penggunaan analisis psikografi juga dapat digunakan untuk memahami konsumen, dan dapat membantu organisasi dalam menentukan target pasar, melihat pandangan baru tentang pasar, dan memposisikan produk mereka. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Desnesia. Getok telur dari mulut ke mulut atau yang lebih dikenal dengan word of mouth adalah teknik komunikasi pemasaran untuk mengharumkan atau merusak citra karena ocehan konsumen yang menyebar luas dengan mudah dan cepat. Ketika seorang konsumen puas, ia akan berbicara pada 3 orang lainnya. Ketika ia tidak puas, ia akan berbicara pada 11 orang lainnya. Seperti kasus presiden taksi di mana supirnya melakukan tindak kejahatan pada penumpang mengakibatkan rusaknya citra mereka. Hal ini menyebar dengan cepat di berita media massa ataupun tatap muka secara langsung. Opinion leadership adalah orang yang memberi informasi dan saran terkait produk secara langsung. Pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan yang pertama, authority figure, sebagai pemberi informasi atau anjuran dari pengalaman pribadi untuk kepuasan konsumen, contohnya keluarga, teman, dan relasi. Yang kedua, trendsetter, gaya hidup seseorang yang ditiru, contohnya seorang yang terkenal seperti bintang film atau influencer. Yang ketiga, local opinion leaders, memberi anjuran dari pengalaman pribadi individu ke suatu kelompok untuk kredibilitas produk. Media sosial adalah media online di mana pengguna dapat berinteraksi dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Media sosial terus berevolusi dengan layanan yang ditambahkan, khususnya saat kemunculan Facebook yang mampu meringkas semua kegunaan media sosial terdahulunya. Fungsi media sosial adalah dapat membangun personal branding dan membantu produsen agar lebih dekat dengan konsumen. Media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Difusi inovasi adalah suatu proses di mana perilaku baru merupakan inovasi yang dikomunikasikan melalui satu saluran oleh sumber atau pembawa inovasi kepada kelompok sasaran. Hasil dari difusi ini dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami kelompok 8 pamit undur diri. Terima kasih.